Di kurikulum sekarang ini, kita sering mendengar istilah pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu ya? Dan mengapa harus pembelajaran berdiferensiasi? Sebelum membahas lebih lanjut, mari kita sama-sama merenung. Di setiap harinya, guru di kelas dihadapkan pada keberagaman murid. Bukankah begitu? Keberagaman itu banyak sekali bentuknya, seperti tentang minat murid, apa gaya belajarnya, bagaimana keterampilan membacanya, dan lain sebagainya. Berhubungan dengan hal tersebut, kita dapat kembali mengingat apa yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan dimaksudkan untuk menuntun, dan juga pendidikan harus sesuai dengan kodrat murid. Untuk itu, guru harus mengembangkan pembelajaran yang dapat menuntun dan sesuai dengan kodrat murid. Nah, salah satunya dapat dilakukan dengan mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi yaitu usaha guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan individu belajar murid. Tapi bukan berarti jika muridnya 32, guru menerapkan 32 metode sesuai dengan kebutuhan muridnya. Bukan seperti itu. Karena guru bukan Superman kan? Kami manusia biasa. Pembelajaran berdiferensiasi diartikan juga sebagai serangkaian keputusan masuk akal yang dibuat oleh seorang guru yang berorientasi pada kebutuhan murid. Keputusan tersebut terkait dengan tujuan pembelajaran yang didefinisikan dengan jelas merespon kebutuhan murid. Menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar, adanya manajemen kelas efektif, dan menerapkan penilaian berkelanjutan. Sehingga guru dapat mendesain pengalaman belajar yang bermakna, menantang, dan relevan. Nah, sekarang kita bahas yuk. Apa saja kebutuhan belajar murid? Yang pertama, ada kesiapan belajar. Menurut Tomlinson, mendiferensiasikan pembelajaran berdasarkan tingkat kesiapan belajar mengharuskan guru untuk menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang telah murid ketahui dan di mana murid berada. Kebutuhan belajar murid yang kedua yaitu minat. Tomlinson menyampaikan minat adalah satu motivator penting bagi murid untuk terlibat dalam proses pembelajaran. Minat murid bisa berbeda satu dengan yang lainnya, dan minat murid juga memiliki kecenderungan untuk berubah. Terdapat 4 rumus dalam mengelola minat, yaitu cocokkan, koneksikan, jembatani, dan motivasi. Yang ketiga yaitu profil belajar. Profil belajar terkait dengan banyak faktor, yaitu dengan lingkungan, budaya, gaya belajar, dan multiple intelligence. Setelah mengetahui kebutuhan murid, pertanyaannya sekarang, bagaimana guru mengidentifikasi kebutuhan murid? Yang dapat dilakukan adalah dengan mengamati perilaku murid, mengidentifikasi pengetahuan awal, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran, berdialog dengan guru murid yang lain, mempelajari rapor dari kelas sebelumnya, dan menggunakan berbagai penilaian formatif dan diagnostik.
Sekarang kita bahas tentang strategi mendiferensiasikan pembelajaran yuk. Yang pertama, guru dapat mendiferensiasikan pembelajaran berdasarkan konten. Guru dapat menyesuaikan cara bagaimana murid dapat mengakses konten sesuai dengan kebutuhan belajarnya. Dengan cara, guru dapat menyiapkan materi yang akan diberikan kepada murid dalam berbagai format. Misalnya dengan memberikan teks yang lebih mudah dibaca pada siswa yang masih mengalami kesulitan memahami konsep, memecah materi yang banyak menjadi bagian-bagian kecil sehingga lebih mudah dipahami. Selanjutnya, guru dapat membuat kosakata kunci dan artinya, dan membuat teks dengan beragam topik. Strategi yang kedua yaitu mendiferensiasikan pembelajaran berdasarkan proses. Diferensiasi proses memungkinkan murid dapat memaknai konten melalui berbagai cara dalam tingkat kesulitan, waktu, dan dukungan yang berbeda. Di antaranya dapat dilakukan dengan cara memberikan pendampingan atau tingkat dukungan yang berbeda bagi murid, membuat kelompok belajar tambahan untuk mengajarkan kembali konten, serta kegiatan lainnya yang dapat dilakukan. Strategi yang dapat dilakukan oleh guru dalam mendiferensiasikan pembelajaran yang ketiga adalah melalui produk. Produk merupakan bukti yang menunjukkan apa yang murid telah pahami yang mengacu pada tujuan yang diharapkan. Guru dapat mendiferensiasikan produk dengan cara memberikan murid pilihan moda untuk menunjukkan pemahamannya melalui tulisan, diagram, demonstrasi, gambar, video, dan lain-lain. Selain itu, guru dapat meminta murid yang masih memerlukan bimbingan untuk membuat presentasi yang menjelaskan penyelesaian yang sederhana. Dan bagi murid yang sangat mahir, guru dapat meminta murid untuk membuat inovasi atau menelaah permasalahan yang lebih kompleks. Aha, bagaimana tentang strategi pembelajaran berdiferensiasi ini? Menantang bukan? Kita pasti bisa. Bagian penting dari pembelajaran berdiferensiasi adalah penilaian. Karena guru akan mengetahui sejauh mana murid memahami konten serta sebermakna apa materi yang dipelajarinya. Terlebih, guru dapat memberikan arahan jika murid masih memerlukan bantuan. Hasil asesmen dapat memberikan informasi kepada guru tentang kebutuhan murid dan masukan untuk perbaikan proses pembelajaran selanjutnya. Karena sejalan dengan pengertian penilaian atau asesmen yang berasal dari bahasa Latin yang berarti duduk bersama atau bersebelahan. Jadi, asesmen berarti sesuatu yang dilakukan bersama dengan dan untuk murid, bukan yang dilakukan guru hanya untuk murid. Dalam praktik pembelajaran berdiferensiasi haruslah berakar pada asesmen, dan asesmen formatif memungkinkan guru untuk dapat mengenal murid lebih baik. Sehingga pada akhirnya guru dapat membuat keputusan yang terbaik demi menantang murid dengan tepat dan melibatkan murid dalam proses pembelajaran. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan tentang pembelajaran berdiferensiasi. Semoga masih penasaran sehingga makin semangat lagi belajarnya. Sekian saya akhiri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.